5 kg kacang kedelai direndam hanya 2 jam saja. Lalu digiling dengan mesin penggiling seperti ini. Nah, ini alatnya masih lumayan ini ya. Lumayan jadul. Tapi ya kelasnya tetap aja udah industri kecil ya yang kita nggak punya di rumah. Kalau kita kan cuman punya paling mentok-mentok ya blender atau food processor. Nah, kalau ini kan udah kapasitasnya besar. Nah, si kacang ini ditaruh di bagian atas, lalu ini ada keran. Di atasnya ini ada keran dan airnya terus mengalir selama proses penggilingan kacang kedelai. Jadi seiring dengan kacangnya masuk ke dalam mesin penggilingannya, airnya juga ikut masuk. Nah, ini begitu penuh akan dibawa ke sumur yang tadi. Jadi begitu satu ember ini penuh lagi, nah nanti ada dibawa ke suatu tempat yang udah disiapin. Jadi dia tuh bikin kayak semacam sumur, tapi di dalamnya ada wajan raksasa untuk mendidihkan atau memasak si susu kedelai ini. Tapi ini belum disaring ya. Nah, jadi seperti ini dibawa. Nah, itu sumurnya dan itu udah ada wajannya. Jadi semua dituang ke sana dan dimasaknya itu masih tradisional pakai kayu bakar. Karena kalau pakai gas ya lumayan tuh ya, biayanya besar banget karena nyala terus. Nah, ini ditunggu mendidih. Di sumur yang tadi itu yang ada wajan tunggu mendidih. Begitu dia naik, nah si bapak ini punya trik. Jadi begitu dia udah naik, kemudian dia siram nih pakai air yang ada di ember pink. Jadi ember pink ini udah disiapin di situ untuk nurunin busa-busanya ini ya. Jadi foamnya begitu naik ke atas, akan diturunin lagi suhunya dengan cipratan air. Jadi kuncian dari tahu yang enak itu adalah ini harus betul-betul mateng. Kalau nggak mateng, maka tahunya jadi nggak enak. Dan ketika dia satu kali mendidih, itu bukan berarti si kacang kedelai ini udah mateng. Jadi mendidih itu baru air. Sedangkan si kacangnya ini sebetulnya belum terlalu mateng. Jadi harus ditunggu sampai 4 kali. Nah, ini udah naik, dia siram. Sambil diaduk, dia akan turun lagi. Gitu, karena suhunya juga turun, ada masuk air yang baru. Nah, kemudian ditunggu lagi. Ditunggu sampai dia naik lagi. Dan bapak ini melakukannya sampai 4 kali untuk memastikan si bubur kacang kedelai ini betul-betul mateng. Nah, beliau mengatakan itu kuncinya. Jadi nanti naik lagi, terus disiram lagi, gitu teman-teman. Kemudian beliau menyiapkan ini. Nah, di bawah itu ada sumur lagi. Sumur tempat menampung hasilnya. Dan ini dia pakai semacam saringan besar yang terbuat dari rotan. Terus, nah ada kainnya. Kainnya itu semacam kayak kain bahan sifon ya kalau saya lihat. Karena seratnya kan lebih agak jarang-jarang. Jadinya mudah untuk menyaring. Nah, ini dia udah siapin. Kemudian bubur kacang kedelai yang tadi udah 4 kali mendidih. Nah, akan mulai dituang ke sini untuk disaring. Nah, seperti ini. Ya. Nah, dia akan menyaring terus. Jadi memang sumur ini didesain udah diukur nih sesuai dengan jumlah yang biasa diproduksi. Jadi kurang lebih sama nih jumlahnya ya. Plus memang lebih dalam yang untuk hasil karena nanti dimasukkan juga cairan koagulan.
atau untuk pengentalnya ya, yang membuat si bubur atau udah jadi sari nanti ya, karena sudah disaring, sari kedelai ini kemudian mengental. Nah, ini dimasukin semuanya. Nah, itu masih ditambahin air lagi tuh. Jadi jangan tanya bapak ini, Pak, airnya pakai berapa liter? Beliau nggak tahu. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam pembuatan tahu, semakin banyak air itu semakin bagus, nggak masalah. Karena nanti yang dipakai tetap aja curd-nya ya, curd dari si kedelai ini yang kemudian akan menggumpal. Jadi mau berapapun airnya, hasilnya ya tetap akan curd-nya tuh segitu. Jadi semakin banyak air yang dipakai juga malah untuk membantu mengurai sari-sari kedelai yang ada di dalam buburnya. Jadi semakin banyak yang bisa membawa. Jadi si air ini fungsinya sebagai perantara gitu teman-teman, perantara untuk mengeluarkan sari-sari kedelai. Jadi dia akan pakai cukup banyak. Dan kalau bikin bubur kedelai itu memang akan banyak yang nempel-nempel ya, kayak licin gitu, lengket. Dan memang harus disikat. Jadi si bapak ini sambil nyikat. Nah terus dia mulai bantu supaya digoyang-goyang nih kainnya supaya mudah keluar. Karena kan sebetulnya kan lama-lama didiemin terus dia kan nyumbat. Nah kalau digoyang-goyang gini dia lumayan jadi lebih mudah gitu. Si bapak olahraga ya. Sehat banget nih. Nah jadi seperti ini. Begitu udah surut, udah mulai ampasnya kelihatan, akan ditambah lagi airnya. Seperti itu aja sampai semuanya habis. Jadi dia tuh terus aja nambahin air sampai ampasnya itu betul-betul kayak udah nggak bisa keluar lagi sari-sarinya, udah sampai bening gitu. Selama ini juga saya selama bikin susu kacang kedelai gitu ya, atau misalnya bikin tahu, selama ini kayak saya ngeliat, waduh sari-sari ampas-ampas saya tuh masih masih putih banget gitu. Ternyata masih bisa diambil lagi asal kita mau pakai air yang lebih banyak. Makanya industri tahu tempatnya pasti becek-becek ya gitu. Nah jadi ini udah ditambahin air lagi, terus bapak bantu lagi, nah ini tambah air lagi, terus nanti digoyang lagi sampai ampasnya bener-bener udah kering lah istilahnya, udah nggak bisa diperes lagi, udah nggak, airnya tuh udah mulai bening ya, udah nggak putih. Nah terus ini masih diaduk-aduk lagi, dibantu aduk. Nah, ini setelah selesai disaring, kemudian Bapak mulai memasukkan koagulan. Apa tuh koagulannya? Nah, itu yang memancing curiosity saya kan, terutama kenapa saya sampai datang ke sini. Ternyata beliau bilang, koagulannya, dia bilang yang mengentalkan adalah ya air tahu yang kemarin. Dia bilang, air tahu atau kalau tahu kan kemudian disaring, diambil curd-nya, ada airnya. Airnya ini ditampung dan airnya ini yang saya pakai. Nah, saya tanya, oke, Bapak pakai bekas air tahu yang pembuatan sebelumnya. Tapi waktu awal Bapak membuat tahu ini, Bapak dapat airnya pertama kali bikin dari apa? Saya tanya. Dan beliau hanya menjawab, saya minta dari pembuat tahu yang lain yang sebelumnya sudah membuat. Oh, jadi beliau sendiri sebetulnya tidak tahu ini tuh isinya apa. Walaupun kemudian beliau memberitahu saya, tapi kalau Mbak mau pakai cuka juga bisa. Karena memang betul ya, cuka, lemon itu bisa dipakai. Tapi memang rasa akan berpengaruh. Sedangkan saya mencicip tahu Bapak ini sama sekali tidak ada rasa asamnya. Itu yang kemudian membuat saya berpikir keras, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapat starter awal untuk koagulan tahu ini yang natural, sustain, artinya yang bisa dipakai ulang seperti punya si bapak ini, bisa kita pakai lagi dan kita pakai lagi, tapi rasanya tidak membuat tahunya menjadi asam. Ya, kemudian pastinya
teman-teman yang ikut kelas ini udah dapet ya hasil dari coba-coba saya yang ya menurut saya sih hasilnya cukup memuaskan ya. Sejauh ini itu koagulan terbaik yang bisa saya dapat nih. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi Bapak ini pakai kayak semacam piringan seperti itu untuk sambil mengecek sebetulnya yang nempel itu sudah seberapa banyak. Karena kalau kurang banyak curtnya dia akan terus tambah. Dia nggak ngitung berapa banyak cairan koagulannya ini yang ditambahkan. Pokoknya dia akan terus nyampur, dan dia akan melihat juga di papan itu semakin banyak yang udah mulai kelihatan curtnya. Kalau masih kurang akan ditambah lagi, tapi kalau nanti udah mentok, udah banyak, baru dia berhenti. Nah, bahkan saking penuhnya nih, dia akan keluarin dulu nih sedikit cairan dari sumur ini untuk bisa memasukkan koagulan lagi agar muat gitu. Karena dia udah mulai kepenuhan. Nah, dia akan aduk lagi sambil ngecek sudah seberapa banyak curd yang terbentuk. Nah, itu udah mulai kalau close up ya, kalau kelihatan udah mulai. Nah, ini karena kepenuhan beliau sampai keluarin dulu 1 ember. Nah, jadi memang yang dipakai ini cukup banyak. Jadi industri tahu memang melibatkan penggunaan air yang luar biasa banyak. Tapi sebetulnya air-air ini bisa tidak terbuang karena ya dipakai sebagai starter ya, atau koagulan lah kalau di tahu itu istilahnya, lebih ke bisa digunakan untuk koagulan proses berikutnya. Jadi nggak harus dibuang. Nah, jadi banyak banget ya. Kalau kita lihat mungkin kalau saya perhatikan ini kurang lebih bahan, susunya, dan koagulannya tuh bisa 1:1. Nah, ini udah mulai kelihatan kan? Tuh udah mulai gumpal-gumpal. Nah, tuh udah mulai gumpal-gumpal. Nah, seperti itu. Masih ditambah lagi. Masih dianggap kurang sama si bapak, masih muat sumurnya, masih ditambah lagi. Lalu bapak ini memasukkan, karena tadi ditunggu ya untuk, jadi si curd yang sudah terbentuk ini akan mulai mengendap. Nah, beliau memasukkan semacam saringan yang dipakai ini kayak tudung saji gitu, ditaruh untuk memastikan si koagulannya itu ada di bawahnya dan dia bisa dengan leluasa menyaring airnya. Jadi airnya dimasukin lagi tuh ke situ. Nah, ditunggu sampai curtnya itu mengendap lagi lebih jauh. Oh, yang tadi dikeluarin akhirnya harus dimasukin lagi ya. Nah, jadi terus kemudian ditunggu terkoagulasi juga. Jadi memang kondisinya masih panas-panas, suhunya jangan ditunggu turun. Nah, terus ini diambil airnya lagi, dibantu. Karena kalau nggak diambil airnya, nanti proses cetaknya itu akan sangat sulit sekali. Jadi bisa-bisa lebih banyak airnya daripada curd tahunya yang didapat ya. Nanti jadinya tahunya tipis banget gitu begitu airnya udah keluar. Nah, ini udah dikuras sampai banyak banget. Ini saya potong supaya nggak terlalu lama. Nah, ini didapatnya seperti ini curdnya. Nah, masih bisa lagi diambil airnya. Nah, beliau sudah menyiapkan cetakannya. Jadi simple aja cetakannya. Nah, seperti itu, ada tatakan,
ada kotaknya. Lalu pakai tentu saja kainnya. Nah, supaya tahunya ini kertnya nggak kemana-mana, tapi airnya bisa keluar dengan lancar. Nah, ini masih keluar airnya ya, jadi masih diambilin dulu sampai udah nggak bisa lagi si tudung saji ini, udah nggak bisa nekan air lagi. Nah, dari sini beliau udah mulai ngisi cetakannya. Nah, teksturnya seperti itu tuh, jadi teman-teman bisa untuk perbandingan. Nah, diisi sampai penuh, sepenuh-penuhnya, sambil nunggu nih airnya udah mulai ada yang turun kan dikit-dikit. Nah, seperti itu. Kayaknya kok encer banget gitu, tapi nanti enggak gitu, jadinya nanti enggak. Nah, ketika sudah mulai penuh banget, dia akan tarik nih. Nah, ditarik pinggir-pinggir kain ini. Nah, itu masih ada air tuh yang masih kebantu keluar gitu. Nah, jadi dia melipat seperti ini untuk memberi batas agar si tahu nggak bleber keluar. Nah, beliau masih bisa nambahin nih, masih dimaksimalin. Nah, ini masih diisi terus, masih dikeluarin lagi airnya, benar-benar sampai maksimal banget, sampai limit dari cetakan tersebut ya. Nah, ini sudah cukup, kemudian ditutup. Ditutupnya yang rapih, karena ini nanti akan nyetak nih atasnya kalau berantakan. Kemudian ditutup. Nah, jadi tutupnya itu harus yang bisa masuk ya, tutupnya ya, bisa masuk ke dalam ukurannya gitu. Karena kan dia akan menekan, dan Bapak ini pintar banget nih. Jadi dia gunakan tahu berikutnya sebagai pemberat tahu pertama. Jadi kan lumayan berat nih karena memang isinya kan banyaknya air. Jadi ini disiapin lagi untuk yang lapis berikutnya. Sama ya seperti tadi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih ya, tempatnya di sana, kayak mungkin kelihatan dari video kan kayak, wah ini kayak kotor banget gitu. Kalau dibilang tempat, memang ya seperti itulah adanya. Cuman kalau boleh jujur, saya lebih baik makan dari produsen yang ya tempatnya seada-adanya ya seperti itu, tapi dia sama sekali tidak menggunakan bahan kimia apapun. Tidak pakai pengawet, tidak pakai obat-obatan gitu. Lebih baik saya makan dari produk yang dihasilkan dari tempat ini daripada industri yang kelihatannya kayak bersih gitu ya. Apa mungkin pekerjanya pakai tutup rambut dan sebagainya, tapi bahan-bahan yang dipakai itu banyak bahan kimianya. Wah, itu menurut saya jauh lebih berbahaya. Karena kalau cuma kotor-kotor aja, teman-teman udah beres dengan memasak produknya, misalnya dengan mematangkan di rumah. Atau misalnya kalau masih ragu, jangan khawatir teman-teman yang rajin konsumsi probiotik. Ada bakteri-bakteri patogen, misalnya jamur dan sebagainya, itu udah dengan sendirinya udah dilawan ya oleh guard kita nih, karena kita rajin mengkonsumsi probiotik. Jadi bahkan saya pun berani konsumsi tahu dari tempat Bapak ini dalam kondisi mentah, jadi saya nyicip gitu ya. Karena memang ya mendingan seperti yang tadi saya bilang gitu, mendingan makan produk yang natural daripada kayak menang bersih tapi semuanya bahan-bahan kimia. Itu lebih berat ya buat tubuh kita sebetulnya. Nah, jadi dibikin sampai 3 susun. Nanti yang terakhir sekali paling atas
Baru dikasih pemberat dengan batu besar. Nah, ini proses cetaknya kan menarik banget ya untuk dilihat, makanya nggak saya skip nih. Jadi teman-teman bisa lihat semua seperti apa nyetaknya dan teksturnya ya, tekstur setelah terkoagulasi itu seperti apa gitu. Jadi biar lihatnya biar puas nih. Nah, ini terus si bapak sambil nyiapin batch selanjutnya nih. Jadi udah rally bikinnya. Jadi panjang ya, sepanjang hari terus bikin lagi terus menerus. Udah 3 susun. Kelihatan nih masih panas, masih nguap-nguap, dan memang harus panas-panas dicetaknya untuk membuat tekstur tahu yang tidak berlubang-lubang. Ini sisanya masih ada. Nah, biasanya nanti akan dicetak lagi nih sisanya. Ini udah jadi. Nah, karena masih soft banget, jadi pelan-pelan diangkatnya. Nah, kayak gitu. Dibaliknya. Jadi biar nggak hancur. Nah, ini siap didinginkan di rak pendingin. Ya rak biasa sih ya, jadi diangin-angin aja. Yang kemudian nanti sebelum dijual akan dipotong-potong lebih kecil. Nah, raknya tuh ya kayak gitu aja tuh biasa. Seperti itu.